Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budiono Adhia dan selamat datang di Praktikum Ternak Unggas acara keempat, macam bahan pakan dan dasar pemberian pakan. Pakan merupakan hal yang sangat krusial bagi hewan ternak, karena dengan adanya pakan, hewan ternak dapat menjadi lebih produktif ataupun sebaliknya. Pakan diklasifikasikan menjadi 8 kelas. Yang pertama, hijauan kering dan jerami kering. Berbagai hijauan pakan yang sengaja dipanen dan dikeringkan, serta berbagai jerami kering yang sengaja dipanen dan dirawat. Contohnya, hai rumput gajah, hai rumput raja, dan hai daun jagung. Yang kedua adalah hijauan segar. Berbagai hijauan pakan merupakan berbagai hijauan pakan dan tanaman biji-bijian yang khusus dipanen dan diberikan pada ternak dalam keadaan segar. Contohnya, rumput gajah, rumput raja, atau pakcong. Selanjutnya adalah silase, yaitu berbagai hijauan pakan yang telah dipotong-potong dan mengalami fermentasi terkontrol. Tidak termasuk silase ikan, butiran sebangsa padi, biji sebangsa legume, dan umbi-umbian. Contohnya adalah silase hijauan jagung, hijauan kering jerami kering, hijauan segar, dan silase adalah bahan pakan untuk ruminansia. Selanjutnya adalah pakan yang mengandung sumber energi. Berbagai bahan pakan yang memiliki kandungan energi yang tinggi. Ada beberapa pakan yang memiliki kandungan energi yang tinggi. Contohnya jagung, dedak, bagato, dan polar. Selanjutnya sumber protein. Berbagai bahan pakan yang memiliki kandungan protein yang tinggi. Contohnya tepung ikan, soybean meal, dan meat bone meal. Selanjutnya adalah pakan yang mengandung sumber mineral. Contohnya garam dapur, tepung tulang, dan tepung batu kapur. Selanjutnya adalah bahan pakan yang mengandung vitamin atau menjadi sumber vitamin. Contohnya adalah minyak ikan, tablet vitamin B kompleks. Yang terakhir adalah bahan pakan yang bersifat aditif atau tidak berfungsi sebagai sumber nutrien atau non-nutrien. Ditambahkan dalam bahan pakan yang dengan tujuan tertentu seperti meningkatkan palatabilitas dan lainnya, yaitu antibiotik, prebiotik, fitobiotik, enzim, asam organik, hormon, warna, dan lain-lain. Yang kedua adalah fungsi nutrien terhadap unggas. Kita fokus terhadap energi dan juga protein. Energi pada pakan unggas berperan untuk metabolisme unggas sehingga unggas dapat bergerak dan juga tumbuh jadi lebih baik. Sedangkan protein sama halnya dibutuhkan oleh unggas, sama dengan energi dibutuhkan oleh unggas, namun dalam porsi yang lebih banyak, karena protein dimanfaatkan sebagai pembentuk dan perbaikan jaringan tubuh yang rusak. Selanjutnya adalah cara pemberian pakan atau frekuensi pemberian pakan. Selanjutnya yang bagian ketiga adalah frekuensi pemberian pakan. Frekuensi pemberian pakan tergantung pada bentuk pakan yang diberikan dan umur ternak. Biasanya dapat dilakukan dengan frekuensi 1 kali sehari, 2 kali sehari, atau 3 kali sehari. Pemberian pakan untuk ayam broiler sebaiknya selalu tersedia atau full feed. Mayoritas ransum ayam broiler dibagi atas 2 bentuk disesuaikan dengan masa pemeliharaannya, yaitu ransum starter dan juga ransum finisher. Ransum yang diberikan pada 2 hari pertama tak perlu dijatah. Anak ayam dibiarkan makan sepuasnya. Setelah waktu tersebut, pemberian bisa dijatah, misalnya 20 gram per ekor per hari. Pemberian pakan harus serentak, karena bila tidak, pakan akan diserbu dahulu oleh jantan, sementara betina akan menunggu jantan kenyang. Hal ini akan menyebabkan berat ayam tidak seragam. Untuk ayam layer,
dibagi atas 3 bentuk ransum, yaitu ransum starter, ransum pre-layer, dan juga ransum layer. Ada 3 macam bentuk fisik ransum, yaitu tepung komplit, butiran pecah, dan juga pelet. Tepung komplit merupakan bentuk ransum. Tepung komplit merupakan bentuk ransum yang umum terlihat. Bahan yang terpilih menjadi ransum digiling halus kemudian campur menjadi satu. Ransum ini mengandung segala unsur gizi yang dibutuhkan ayam, termasuk vitamin dan juga mineral tambahan. Selanjutnya adalah organoleptik bahan pakan. Saya memiliki 3 bahan pakan. Yang pertama adalah jagung. Jagung ini berbentuk butiran dari biji jagung ya. Aromanya standar, tidak ada aroma yang terlalu menyengat, dan juga warnanya oranye, berwarna oranye. Seperti ini. Selanjutnya ada bahan pakan yang bernama dedak atau bekatul. Jadi lihat, warna dedak adalah krem, aromanya agak sedikit tengi seperti kacang tengi, tapi tidak terlalu menyengat, dan juga berbentuk butiran-butiran halus. Bahan pakan yang ketiga adalah pur. Jadi lihat, warnanya hampir seperti dedak, agak lebih cerah, krem ya. Bentuknya ada yang butiran dan juga ada yang masih sedikit membatu, sedikit berkerikil gitu ya. Dan aromanya sangat agak menyengat, lebih menyengat daripada dedak, tapi tidak terlalu tengi. Oke. Kebutuhan energi dan juga protein pada unggas berbeda-beda. Contohnya pada ayam berdaging atau ayam broiler pada masa starter dan jenis finisher berbeda. Pada masa starter, energi yang dibutuhkan yaitu 3200 kcal kilokalori per kilogram. Juga proteinnya 23%. Sedangkan pada ayam berdaging masa finisher, energi yang dibutuhkan sekitar 3200 kilokalori per kilogram, dan juga proteinnya yang dibutuhkan adalah 20%. Sedangkan pada ayam petelur pada masa starter, energi yang dibutuhkan 2900 kilokalori per kilogram, sedangkan proteinnya yang dibutuhkan 18%. Sedangkan masa grower sama 2900 kilokalori per kilogram, dengan proteinnya lebih sedikit 15%, dan masa developer 15-20 minggu, energi masih sama 2900 kilokalori per kilogram, sedangkan protein yang dibutuhkan 12%, dan pada masa pot layer protein yang dibutuhkan adalah 16%. Selanjutnya adalah kebutuhan nutrisi unggas tiap fase fisiologis, yaitu starter dan juga finisher. Unggas pada masa starter, yaitu berumur 0-3 minggu, membutuhkan energi sejumlah 3200 kilokalori per kilogram, dan juga protein sejumlah 23%. Sedangkan unggas pada masa finisher, yaitu unggas yang berumur 3-6 minggu, membutuhkan 3200 kilokalori per kilogram, dan juga 20% pada bahan pakannya. Terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.